Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi dari chapter 8. Dengan saya adalah Syah Putri dan ini rekan saya. Bioma Maheswara Mulyono. Dan saya, Kyundi Wijaya. Jadi, the advantage of impression-based targeting. Nah, yang pertama itu adalah memungkinkan pemasar untuk merancang pesan yang menjangkau mereka, terutama mereka yang ada kemungkinan untuk menjadi pelanggan. Terus juga dapat melihat dan memutar gambar, kemudian mengklik link untuk mendapatkan informasi rinci tentang suatu produk, membandingkan merek, dan masih banyak hal lainnya. Kemudian minat penerima di impression-based targeting dapat ditentukan dengan kita mengamati unsur yang ada dalam ketika kita mengklik iklan, kayak berapa lama mereka mengunjungi website dan seberapa sering mereka kembali ke website-nya. Terus terakhir itu ada di dalam segment-based targeting, orang dapat melewatkan iklan ataupun merekam seluruh musim serial favorit mereka tanpa iklan. Next slide. Kemudian ada impression-based targeting. Ini tuh pengiklan nentuin kriteria yang menggambarkan orang-orang yang mereka ingin jangkau secara online. Kemudian mereka juga akan mengajukan tawaran secara real-time atas peluang yang dijangkau oleh mereka. Next slide. Selanjutnya ada segment-based targeting. Kalau ini itu terjadi ketika pengiklan itu melakukan negosiasi harga untuk ruang iklan di media, bisa di majalah ataupun di acara-acara TV. Yang dimana ini tuh sebagian besar penonton sesuai dengan profil konsumen yang diberikan oleh para pengiklan. Next slide. Kemudian ada Google Reach Consumers by Using. Ini tuh by using-nya ada 3 tahap. Yang pertama ada web search ads. Ini tuh iklan yang dihasilkan oleh penelusuran dari konsumennya. Kemudian ada online display ads, banner tetap yang nggak bervariasi sesuai dengan profil pengguna ataupun pola pencarian, diposting di situs webnya. Terakhir ada mobile advertising, ini iklan yang muncul di perangkat seluler kita, di hasil penelusuran Google, di konten situs web, ataupun juga ada di aplikasi. Next slide. Nah, sosial media itu sebuah kegiatan yang berinteraksi yang dimana orang-orang membuat, membagi, dan bertukar informasi serta ide di virtual komunitas dan networks. Next slide. Struktur dari sosial media yang pertama itu ada profil, umur, personality, interest, gender, dan yang kedua itu teman-teman yang dipercaya di dalam sosial media. Yang ketiga itu grup dalam sosial network, dan yang terakhir interaksi antara anggota grup secara online. Next slide. Permission to collect personal and social information. Hal tersebut memiliki 4 macam. Yang pertama, basic permission, yaitu ada nama, gender, bio, foto, dan demografis. Yang kedua, friends permission, dan metode ini untuk membuat orang yang masuk ke kontak jika mereka benar mengisi sebuah registrasi yang secara komplit. Dan yang ketiga, sensitive information. Sensitive informasi itu pernyataan mengenai personal opinion, contohnya adalah politik, agama, dan orientasi seksual. Dan yang terakhir, user permission. User permission itu perizinan untuk persetujuan dengan memasang aplikasi di HP tersebut. Next slide. Widely used social media platform. Ada 4. Yang pertama, blogs and microblogs. Yang kedua, social network. Yang ketiga, mobile phone. Dan yang terakhir, apps. Next slide. Next slide. Mobile advertising adalah untuk mengirimkan pesan promosi kepada cell phones, iPad, electronics readers, dan lainnya yang dimiliki oleh konsumen yang selalu dibawa oleh mereka saat mereka
berpergian. Next slide. Value from mobile device. Jadi value di sini ada 4. Jadi yang pertama itu ada monetary, yang kedua convenience. Convenience itu merupakan menghemat biaya serta waktu dan mengirimkan keefisienan dengan membuat hidup lebih mudah. Yang ketiga emosional, mereka baik dan santai dengan menggunakan perangkat mobile tersebut. Yang terakhir itu adalah sosial, diterima oleh orang sekitar dan membuat mereka terkesan. Designing social media campaign. Jadi dalam desain social media campaign itu pertama kita harus tentukan tujuan dan strategi. Yang kedua menguji platform yang tersedia dan menentukan platform mana yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Ketiga menghasilkan konten dengan sumber daya internal maupun eksternal. Keempat menetapkan harga untuk pengeluaran iklan, dan yang terakhir adalah menghitung keefektifan iklan. Google Analytics, layanan yang ditawarkan oleh Google yang mengevaluasi keefektifan website dan profil penggunanya dengan mengumpulkan dan menganalisa data. Evolusi elektronik media tradisional ada 4 jenis, yaitu ada surat kabar, majalah, radio, dan juga TV. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk chapter 8 ini. Terima kasih.